Halo semuanya, bersama Big Emperor Oracle Reading. Hari ini adalah malam minggu ya. Saya melakukan quick reading karena jam segini kondisi dekat rumah lagi sangat berisik dan ada ya suara-suara tawa ganggu. Jadi saya mulai quick reading ya, semoga suaranya nggak kebanting sama suara-suara sound system ya dekat masjid. Aku lihat ada seorang yang nggak bisa melihat apa ya, nggak bisa ngelihat gambaran besarnya, sehingga orang ini mungkin sangat impulsif. Orang ini mungkin tipe orang yang suka nunda-nunda sesuatu ya, dan ada indikasi bahwa orang ini juga mengalami simptom atau semacam dia mungkin ke dalam kondisi sakit-sakitan atau sesuatu yang membuat dia harus berobat setiap kurun waktu tertentu. Aku nggak tahu ini tentang siapa. Ya, yang jelas kita tahu tentang seseorang yang dia terlalu memanjakan diri pada apa ya, self center. Orang ini secara negatif adalah orang yang mungkin self center, dan kemudian seseorang digambarkan sebagai seseorang yang kemungkinan besar kalau orang ini menjalin hubungan, dia menjalin hubungan dengan banyak orang, dan apapun yang dia lakuin atau yang sedang jalan itu dia selalu membutuhkan validasi, selalu berhubungan dengan third party ya, orang pihak ketiga, di mana ini pasti orang yang selalu apa istilahnya, ada pihak ketiga yang membuat orang ini nggak bisa berpikir dengan jernih, dan pilihan-pilihan dia membuat dia jatuh dalam energi pusaran toksik, dan kemudian toxic energi ini membuat akhirnya dia sadar hidupnya stagnan karena ini ada betrayal ini dua, dan rasa terbebani. Hubungan itu nggak berjalan dengan baik ya teman-teman, karena dia sepertinya diselingkuhin, dan ini nggak cuma sekali tapi sekali dua kali, dan ini juga teman dari pasangannya yang selingkuh itu melindungi dia sepertinya, dan dia berharap dia itu selalu mendapatkan apa istilahnya, energi di mana bisa saling support, saling effort, tapi dia nggak dapat itu karena oh iya, ini di Gravity Matter juga, ini betrayal, dan itu terlalu banyak hal yang dia tahu dia udah mendapatkan karma buruk. Ini orang ini udah mendapatkan karma buruk, dan dia terjebak dalam sini. Kecuali orang ini mau melepaskan diri, bukan melepaskan diri, tapi lebih keluar dari circle ini, dia nggak akan selamat, karena dia selalu ada dalam masalah, sebab dia berpasangan dengan orang tersebut. Entah orang ini sekarang udah menikah atau baru berpacaran. Yang jelas, ketika seseorang itu nggak membuat orang ini happy dan membuat dia stagnan, mungkin hal yang dia rasain saat ini adalah rugi waktunya kebuang sia-sia, tenaga pikiran, dan itu sangat terkuras banget, dan orang ini jadi kayak kehilangan diri sendiri, dan membuat dia sepertinya ingat pada seorang yang mungkin dia kenal di masa lalu, karena orang ini lebih milih orang ini ya. Ini sebagai bentuk dia lebih memilih karmic partner energi yang mungkin dia anggap sebagai soulmate ya di awal. Jadi dia bertemu dengan false twin flame atau false soulmate, tapi akhirnya dia sadar topengnya kebuka setelah mereka sudah jalin hubungan. Jadi ini bisa juga tentang orang yang lari dari istrinya atau dari suaminya, bertemu dengan karmic partner karena dia anggap sebagai oh ini pasanganku endingnya, tapi ternyata ini berakhir buruk ya teman-teman. Dan dia sekarang akhirnya ada dalam realisasi kehidupan bahwa dia sudah melakukan banyak sekali hal yang fatal banget, sehingga hidupnya stagnan ya. Dia takut pada apa yang terjadi di masa depan. 23 berapa nih, 23 28 7 6 akan relevan dengan kartu dan 9. Jadi Februari Maret Juli akan relevan dengan pacar ini. 40 19 23 45 31 21 34 ini akan Aries, Cancer, Libra, Gemini
Aquarius, Taurus, Virgo, dan Capricorn akan relevan dengan bacaan ini, entah orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga. Jadi entah kamu, dia, dan orang ketiga selingkuhannya. Itu berzodiak ada yang Aries, Cancer, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Capricorn, dan Virgo ya teman-teman. Ini hubungan yang sebenarnya dia sudah dikasih warning ya sama semesta bahwa kamu semakin kamu bertahan, kamu akan semakin binasa. Aku nggak tahu kenapa binasa, apalagi orang ini mungkin sakit-sakitan, dan mungkin pasangan dia entah karena ngelihat pasang orang ini sakit-sakitan atau mungkin keuangannya nggak bagus, dia udah diam-diam atau bahkan mungkin udah terang-terang udah selingkuh, apalagi didukung sama sahabat-sahabat dia untuk melakukan hal itu, sehingga dia ingat hal-hal yang terjadi di masa lalu. Ketika dia ingat sama orang yang sayang banget sama dia, membuat dia merasa sangat jadi yang pertama dan utama ya sih. Dan tapi di saat itu dia sadar baik kekasih barunya atau pasangan barunya udah mulai meninggalkan dia, dan mungkin orang yang udah lama dia tinggalkan demi orang ini yang akhirnya ngehianati dia, sama-sama saling menjauh ya, karena ya mungkin yang udah ditinggalin itu udah terlalu lama gak dihubungin ya. Jadi ya mungkin itu nggak terlalu berharap banget. Itulah yang terjadi di kartun ini. Nanti aku akan mulai reading lagi kalau udah situasi udah membaik dan kondisi udah sepi ya teman-teman. Tapi itu tadi nih, saya nggak bisa ngomong kenceng-kenceng karena nggak enak dengerin tangga. Menarik sekali bacaan ini, tapi ini agak ini ya, semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi membutuhkan. Apalagi ini mungkin sekarang malam minggu ya, mungkin waktu yang bagus untuk ngedate dan sebagainya. Semoga beresonansi buat teman-teman.